Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd. Yang saya cintai dan yang saya muliakan para penonton, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan yaitu satu-satunya ibadah yang pasti akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu ibadah atau amalan bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salah satu murid dari Syekh Ali Jum'ah, murid itu bertanya kepada Syekh Ali Jum'ah, "Ya Syekh Ali Jum'ah, saya melihat di dalam kitab panjenengan bahwasannya satu-satunya ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu ibadah atau amalan bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Apakah itu benar ya Syekh?" Maka sang Syekh itu menjawab, "Iya benar. Solawat merupakan satu-satunya ibadah yang pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Beda daripada ibadah atau amalan-amalan yang lainnya, misalnya amalan sedekah, sholat, puasa. Jikalau kita melakukan amalan tersebut ingin dipuji oleh orang, maka kita tidak akan mendapat pahala dan tentunya Allah menolak amalan kita. Namun, jikalau kita bersolawat kepada Nabi Muhammad, kita ingin dipuji orang, maka solawat tersebut pasti akan diterima dan kita mendapatkan pahala tersebut. Al-Imam Asy-Syadzili pernah berjumpa Nabi Muhammad SAW di dalam mimpinya. Lalu Al-Imam Syekh Asy-Syadzili beliau bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, "Ya Muhammad, engkau mengatakan orang yang bersolawat kepadamu akan diberikan 10 rahmat oleh Allah. Apakah itu ada syaratnya ya Rasulullah?" Lalu Nabi Muhammad SAW menjawab, "La, tidak. Membaca solawat kepadaku tidak ada syaratnya. Semua orang yang membaca solawat, meskipun tidak tahu artinya, tidak paham artinya, tidak menghadirkan hatinya, mereka akan mendapat 10 rahmat tersebut." Marilah kita bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Dengan solawat kita di yaumil akhirat nanti akan mendapatkan syafaatnya. Dan orang yang selalu senantiasa bersolawat kepada Nabi Muhammad akan diberikan kedamaian di dalam hatinya, di dalam hatinya. Orao solawat bedino utawa solawat cuma sedino iku ping 10 opo pen pisan iku ora masalah, sing penting solawat. Yo minimal nak napa niku kula insyaallah kula nggih ngamalaken solawat nak injing niku sedasa, nak dalu sedasa. Nah, makane sampean niku ayo padha selawat. Mergo napa to? Wong selawat iku pasti dimulyakne karo Gusti Allah Subhanahu wa taala. Wong sing gawene selawat karo wong sing ora selawat iku bedane adoh. Wong sing ora tau selawat bakal ning yaumil akhirat ora entuk syafaat Kanjeng Nabi Muhammad lan ora oleh pitulungan saking Gusti Allah. Lan bedane karo wong sing selawat, wong sing gawene selawat iku pasti oleh syafaat teko Nabi Muhammad SAW lan oleh pitulungan saking Allah Subhanahu wa taala. Lan wong sing selawat iku pasti atine adem. Wong sing gawene selawat iku atine terus krasane iku ayem adem.
Beda wong karo sing ora selawat. Wong sing ora tau selawat iku pasti wonge gelisah. Enek masalah sithik mesti gelisah. Enek perkara iki mesti emosi. Ora diselesekne karo barang-barang sing alus utawi tenang. Beda wong karo sing ahli selawat sing wong gaene selawat. Enek perkara diselesekne musyawarah, atine adem, ora kesusu emosi. Ayo to padha selawat. Oga-oga sedina iku ping 10 lah. Iku insyaallah Gusti Allah luwih remen kalih kula maupun kalih jenengan. Cekap semanten atur kawula bilih wonten kelepatan kula nyuwun agunging sih samudra pangaksami. Wabillahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukronillah amma ba'du. Brother and sister sila, dalam pandemi seperti saat ini, kesetiaan kita terhadap pemerintah betul-betul diuji. Karena selama ini kita telah belajar kalau dalam akidah Islam, umat Islam harus selalu menaati pemerintahan atau pemimpin dalam suatu negaranya, selama pemimpin itu tidak mengajak kemaksiatan atau kezaliman. Kesimpang siuran pemerintah dalam membuat kebijakan, berjubelnya masyarakat dalam tempat hiburan, seharusnya tidak mendorong kita dalam ikut-ikutan. Kita seharusnya melaksanakan kewajiban kita untuk ibadah kepada Allah. Karena Rasulullah pernah bersabda dalam sebuah hadisnya, kewajiban kalian adalah melaksanakan tugas kalian, sedangkan kewajiban mereka yaitu melaksanakan tugas mereka. Nah, kita seharusnya tidak boleh sebagai umat muslim memanas-manasi. Kita tidak boleh ikut-ikutan untuk membuat kacau balau negara ini. Kita sebagai muslim harus memberikan pesan yang positif, memotivasi agar tidak ikut-ikutan, harus memberikan motivasi yang sejuk, sehingga negara ini dan bencana ini, bencana pandemi ini dapat selesai dengan cepat. Terima kasih. Syekhuna Profesor Khalid bin Ali Al-Musyafiq telah menasihati kepada kita bagaimana tindakan seharusnya agar kita bisa menghadapi bencana yang besar ini, bencana COVID-19. Beliau menjelaskan kepada kita, hendaknya seorang mengikuti arahan-arahan dari badan resmi pemerintah. Maka dalam hal-hal yang berkaitan dengan keamanan manusia dan problematika umum seperti ini, seharusnya kita kembalikan kepada ulil amri. Kita seharusnya menjadi satu tangan, berjabat tangan menjadi satu untuk mengikuti komando dari pemerintah. Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu ati'u Allah wa ati'u ar-rasul wa ulil amri minkum. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wala quwata
Ibu Kepala SMA Negeri 2 Nganjuk, Ibu Dr. Rita Amanisa yang dimuliakan Allah, Bapak, Ibu Guru, serta teman-temanku yang dirahmati Allah. Islam adalah agama yang mencintai, menjunjung tinggi dan menghargai ilmu. Seluruh aspek kehidupan kita butuh ilmu. Semuanya ilmu. Agama, politik, sosial, budaya, ekonomi, iptek, semuanya butuh ilmu. Apalagi ibadah. Ibadah tanpa ilmu, ibadahnya sia-sia. Ibadah tanpa menggunakan dasar ilmu yang benar, ibadahnya juga sia-sia. Tapi ternyata dibanding jebule ada yang lebih penting dari ilmu. Nah, ini ada yang lebih penting dari yang sangat penting. Apa itu? Tidak lain dan tidak bukan adalah akhlak. Orang pandai luar biasa, paribasane ilmune nembus langit beraji angin. Tapi kalau akhlaknya tidak baik, maka penilaian di masyarakat, apalagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kurang baik. Hati-hati. Ilmu tanpa akhlak bagaikan siang tanpa matahari. Ilmu tanpa akhlak bagaikan malam tanpa rembulan. Ilmu tanpa akhlak bagaikan yoga tanpa seks. Bercanda. Sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Akmalu mu'mina imanan ahsanuhum khuluqahum." Sempurnanya iman orang mukmin itu kalau sempurna akhlak. Inilah Rasulullah, kita contoh. Beliau adalah suri tauladan yang baik. Contoh budi pekerti yang baik. Sampai Allah ngendikan, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Rasulullah adalah suri tauladan yang paling baik. Maka kita contoh Rasulullah. Contoh dalam bidang apa? Dalam ibadah. Akhlaknya dalam menghadap Allah, akhlaknya terhadap sesama manusia, bahkan akhlaknya dengan sesama makhluknya Allah seperti tumbuhan, hewan, dan sebagainya. Mengapa akhlak penting? Itu karena kita di dalam masyarakat itu harus berakhlak yang baik. Karena manusia tidak lepas dari orang lain. Betul? Kita lahir, kita butuh orang lain. Kita makan, kita butuh orang lain. Bahkan sampai mati pun kita butuh orang lain. Dimandikan, dikafani, disolatkan, bahkan sampai masuk liang lahat pun masih butuh orang lain. Saya belum pernah melihat ada mayit melakukan debet menyangkut kurir. Tidak pernah. Nah, ini pentingnya akhlak. Maka kita jaga keharmonisan di dalam masyarakat dengan akhlak yang baik, dengan tutur kata yang baik, dengan lisan yang baik, dengan hati yang baik pula. Bahkan sampai Sunan Kalijaga menggambarkan akhlak dalam bentuk pewayangan. Ibu Rita tahu artinya? Baik. Di sini ada gambar merak. Filosofi dari merak ini adalah merak indah bulunya, luar biasa indahnya. Orang suka melihatnya, maka akan tinggi nilainya, tinggi pula harga dirinya. Begitu juga dengan akhlak manusia. Apabila
apabila indah akhlaknya, sopan santun, perkataannya menyentuh hati, maka di mata masyarakat pun penilaiannya adalah orang tersebut orang yang baik nilainya, tinggi budi pekertinya. Tapi kalau burung merak ini gundul, ibaratkan seperti akhlak manusia yang rusak, maka akan rendah nilainya, akan turun nilainya, akan turun martabatnya, bahkan akan jelek harga diri. Maka dari itu, semoga kita hidup penuh dengan akhlakul karimah, hidup penuh barokah, mati dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma amin. Banyu santen dicampur gula, cekap semanten tausiah kula. Getok asale saka telau, menawi lepat nyuwun pangapura. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan sehingga kita masih berkumpul dengan keluarga, dengan para saudara, dengan teman-teman, bahkan dengan Bapak Ibu guru. Tak lupa salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah seperti sekarang ini. Teman-teman dan Bapak Ibu guru yang saya hormati, perkenalkan, nama saya Rifki Fadilaudin, perwakilan dari 12 MIPA 3, ingin menyampaikan sebuah tausiah yang berjudul Sikap Seorang Pemimpin. Pemimpin adalah seseorang yang mampu memimpin kelompok 2 orang atau lebih. Seseorang yang mampu menjadi suri teladan bagi anggota-anggotanya. Seseorang yang mampu mengemban tugas dan kewajibannya sebagai seorang pemimpin. Dengan menjadi pemimpin, berarti harus siap untuk menjadi contoh anggota-anggotanya dan siap untuk menjadi pengayom rakyat. Di mana bukan hanya soal memimpin saja, tetapi harus ikut terjun ke dalam masyarakat tersebut. Dengan menjadi seorang pemimpin, berarti kita harus berani bertanggung jawab dan berani untuk menerima kritikan-kritikan pedas dari anggota-anggota kita. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih." Setiap kalian adalah pemimpin, maka akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya ini. Teman-temanku dan Bapak Ibu guru yang saya hormati, dari kutipan di atas jelaslah bahwa menjadi seorang pemimpin tidaklah mudah. Banyak hal yang harus ditanggungjawabkan di akhirat nanti. Dan semoga kita menjadi pemimpin yang tidak hanya menjadi kesombongan yang belaka. Naudzubillahi min dzalik. Tak luput dari pemimpin sekarang, banyak pemuda-pemudi yang sudah menjadi seorang pemimpin. Mereka dilatih untuk menjadi seorang pemimpin karena apa? Karena mereka lah yang akan menerima estafet kepemimpinan negeri ini. Peran kaum muda sangatlah penting bagi bangsa ini. Seperti halnya yang diungkapkan oleh Presiden pertama kita, Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno pernah berpesan, "Give me 10 youths and I will shake the world." Beri aku 10 pemuda, maka akan aku guncang dunia. Dari pesan Insinyur tersebut, sudah kita bisa ambil garis tegas bahwa peran kaum muda sangatlah penting bagi bangsa ini. Karena mereka lah yang akan memimpin negeri ini di masa yang akan datang. Imam Syafi'i pernah berpesan dalam salah satu bukunya yang berbunyi, "Syubbanul yaumi rijalul ghad." Pemuda hari ini adalah pemimpin di masa yang akan datang. Istilah kerennya sih, "Today's youth is the leader in the future." Tetapi di era globalisasi saat ini, banyak pemimpin-pemimpin yang masuk hotel rodeo. Karena apa? Karena mereka korupsi, narkoba, dan tidak mampu mempertanggungjawabkan kepemimpinannya itu. Hal ini berdampak besar bagi bangsa ini, terutama para pemuda, di mana pemuda yang ingin belajar untuk menjadi pemimpin, langkahnya terhenti
karena pemimpin-pemimpin yang tidak bertanggung jawab tersebut. Seharusnya pemimpin-pemimpin tersebut mau dan mampu mempelajari sifat keteladanan kepemimpinan dari Rasulullah SAW, di mana beliau tegas dan bijak dalam memimpin. Nabi Muhammad SAW tegas dalam menjalankan hukum. Beliau tidak pilih kasih atau tebang pilih. Beliau tidak akan memihak kepada siapapun. Nabi Muhammad SAW juga bijak dalam mengambil keputusan. Dia akan memikirkan secara matang-matang hal yang akan diambil oleh Nabi Muhammad SAW. Hal ini bertolak belakang pada era kepemimpinan saat ini, di mana harta adalah segalanya, uang adalah segalanya. Mengenai hal tersebut, ada salah satu kisah yang mungkin akan menyadarkan kita bahwa harta bukan segalanya untuk menjadi seorang pemimpin. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 247. Nabi mereka pun mengatakan kepada mereka, sesungguhnya Allah telah mengangkat Talut menjadi rajamu. Mereka pun menjawab, bagaimana Talut bisa menjadi raja, padahal kami lebih berhak untuk memerintahkan pemerintahan ini. Sedangkan dia tidak diberikan cukup banyak harta. Lalu Nabi pun menjawab, sesungguhnya Allah telah memilih rajamu dan menganugerahinya ilmu yang luas dan tubuh yang perkasa. Allah telah menghendaki siapa yang digendakinya. Allah Maha luas pemberian dan Maha mengetahui. Dari penggalan ayat tersebut, bisa kita ambil garis tegas bahwa harta bukanlah segalanya, melainkan kita harus juga mempunyai ilmu yang luas dan mampu mengetahui kelemahan dan kelebihan dari umat kita, agar kita bisa menjadi pemimpin yang baik di antara anggota-anggota kita. Untuk teman-temanku calon pemimpin bangsa ini, marilah kita belajar menjadi pemimpin mulai dari sekarang. Minimal menjadi pemimpin diri sendiri. Rawe-rawe rantas, malang-malang tuntas. Wujudkan generasi muda berprestasi. Bersama kita lawan corona. Demikian tausiah yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena Allah lah yang telah memberikan kita kesehatan hingga seperti saat ini. Yang kedua, selawat serta salam tidak lupa kita junjungkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, karena berkat Nabi Muhammad yang telah membawakan zaman jahiliyah menuju zaman Islamnya seperti saat ini. Saya, Ade Firman Fadilah dari 12 MIPA 1, akan menyampaikan kultum yang berjudul Adab Berbicara. Berbicara merupakan suatu fitrah manusia, di mana di dalam berbicara, manusia mengungkapkan apa yang berada di isi hatinya, apa keinginannya, dan apa yang berada di dalam pemikirannya. Oleh karena itu, Islam memperhatikan betul mengenai adab berbicara, karena di dalam berbicara, itu akan berdampak besar bagi manusia. Di dalam berbicara, menentukan halal haramnya sesuatu, dan di dalam berbicara, dapat menentukan diterima atau tidaknya amal perbuatan kita di hadapan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai umat muslim wajib untuk menjaga lisan kita supaya sesuai dengan garis ketentuan yang telah ditentukan oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Di antaranya ketentuan tersebut adalah 1. Berbicara menunjukkan tolak ukur keislaman atau keimanan seseorang. Terdapat riwayat percakapan dari Abu Musa dan Rasulullah
Abu Musa bertanya, "Ya Rasul, manakah yang lebih utama dari kaum muslimin?" Lalu Rasulullah menjawab, yaitu orang-orang muslim sebagian yang merasa selamat dari gangguan tangannya dan gangguan lisannya. Yang kedua, berbicara itu tercatat sebagai amal baik atau amal buruk. Selain perbuatan, perkataan juga bisa tercatat sebagai amal baik atau amal buruk. Apabila yang kita ucapkan tersebut berdampak baik bagi seseorang, atau berdampak motivasi bagi seseorang, atau bermanfaat bagi seseorang, maka itu sebagai catatan amal baik kita. Kalau apa yang kita bicarakan tidak menunjukkan kebaikan, bahkan merugikan bagi orang lain, maka itu sebagai catatan amal buruk kita. Yang ketiga, berbicara menjadikan salah satu tanda keimanan seseorang. Terdapat sabda Rasulullah, yaitu barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik, atau hendaklah dia diam. Dan yang keempat, berbicara merupakan pengemudi perbuatan seseorang untuk masuk surga. Apabila kita tidak bisa menjaga lisan kita, maka terdapat bahaya atau sesuatu hal yang negatif yang dapat ditimbulkan dari lisan kita. Di antaranya adalah pertama, yaitu berdusta atau berbohong. Yang kedua adalah namimah atau mengadu domba. Yang ketiga adalah ghibah. Ghibah itu sendiri dibagi menjadi dua, yaitu apabila yang kita bicarakan itu adalah suatu kebenaran dari seseorang, maka itu dinamakan mengumpat. Apabila yang dibicarakan itu tidak benar adanya, maka itu dibilang sebagai fitnah. Yang keempat adalah bermuka dua. Yang kelima adalah persaksian palsu. Yang keenam, memfitnah. Yang ketujuh, melaknat. Dan yang terakhir, mencela atau memaki. Untuk menghindari hal-hal bahaya lisan yang disebutkan di atas, Islam memberikan adab-adab berbicara, yaitu yang pertama, berbicara tidak mencela, memaki, atau mengumpat. Di dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 12 menerangkan bahwa apabila ada sebagian umat muslim yang mengumpat atau membicarakan seseorang, saudaranya Islam sendiri, maka itu sama saja sebagai memakan daging bangkai saudaranya sendiri. Yang kedua, tidak berkata dusta atau tidak berkata apa yang tidak diketahuinya. Karena pada dasarnya apa yang kita lihat, apa yang kita ucapkan, apa yang kita dengar, itu nantinya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Yang ketiga, tidak banyak bicara. Seperti hadis sabda Rasulullah tadi, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka dia hendaklah berkata yang baik atau hendaklah dia diam. Jadi pilihan kita adalah berkata yang bermanfaat atau baik, atau kita diam. Yang keempat adalah istiqomah dalam berbicara. Dan yang terakhir adalah berhati-hati dalam berbicara. Berhati-hati supaya kita tidak berbicara yang tidak bermanfaat atau yang dapat menyakiti hati seseorang. Balasan bagi mereka yang taat dalam berbicara, balasan bagi mereka yang menjaga adab berbicara adalah masuk surga dan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi mereka yang tidak bisa menjaga perkataannya, maka dia akan tergelincir di dalam nerakanya Allah, bahkan di dalam neraka jahanam. Harapan saya, kita semua bisa menjaga mulut kita, karena yang kita anggap sebagai enteng, itu bisa menjatuhkan kita ke dalam nerakanya Allah. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Selebihnya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.